Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibilza, NIM 201020404011 dari lokal, Tadris Biologi 3A, mata kuliah Ekologi Tumbuhan, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lordiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai siklus biogeokimia 1 dan 2. Dengan submateri yang pertama, yaitu tipe, daur, dan pola siklus biogeokimia. Yang kedua, kajian kuantitatif siklus biogeokimia. Ketiga, siklus sedimen. Keempat, siklus hara dalam tropik. Terlebih dahulu, kita akan membahas apa itu biogeokimia. Bio adalah organisme hidup, geo adalah bumi, kimia adalah zat atau unsur kimia. Biogeokimia adalah siklus zat kimia dari bio ke geo atau dari geo ke bio, memutar membentuk daur. Biogeokimia secara ekologi diartikan sebagai kajian tentang daur atau peredaran materi secara timbal balik antara komponen hidup dan komponen tak hidup. Di dalam biosfer terdapat 90 unsur kimia. 30-40 diantaranya sangat penting bagi kehidupan. Submateri yang pertama yaitu pola dan tipe dasar siklus biogeokimia. Keterkaitan antara siklus biogeokimia, aliran material atau nutrien, dan aliran energi dalam suatu ekosistem. Aliran energi berjalan satu arah, aliran material atau nutrien bersiklus, unsur hara yang terlibat dalam siklus biogeokimia berodar lebih cepat dibandingkan dengan unsur hara yang berada pada sumbernya. Cadangan hara. 3 unsur yang sangat penting dalam ekologi adalah fosfor, sulfur, dan nitrogen. Siklus materi. Materi adalah unsur-unsur hara bagi kehidupan seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan sebagainya. Dapat dipergunakan secara berulang. Komunitas organisme itu pengalir energi dan pendaur materi. Siklus nitrogen atau N. Mikroorganisme berperan penting dalam siklus N. N dipecah dari bentuk organik ke anorganik oleh bakteri pengurai. Hasil rombakan bakteri berupa amoniak dan nitrat dapat diserap langsung oleh tumbuhan. N masuk ke udara dengan bantuan bakteri denitrifikasi. N dikembalikan ke dalam siklus melalui fiksasi bakteri dan mikroorganisme pengikat nitrogen. N udara dapat diikat oleh bakteri bebas dan simbion. Bakteri bebas Azotobacter aerob dan Clostridium anaerob. Bakteri simbion Rhizobium bersimbiosis dengan Leguminosae. Actinomycetes dengan akar tumbuhan non-leguminosae. Rhodospirillum bakteri fotosintetik. Pseudomonas bakteri tanah. Siklus fosfor atau P. P merupakan penyusun penting dari protoplasma. P merupakan makronutrien yang sangat rawan atau terbatas. Sumber P terbesar adalah batuan endapan fosfat yang tercuci, tererosi, atau terlepas sedikit demi sedikit dan masuk ke dalam ekosistem. P merupakan elemen yang lebih langka dibandingkan dengan N. Dalam air 1:23. Siklus sulfur atau S. Sedimen merupakan sumber utama es, hanya sedikit es yang berasal dari atmosfer. Peranan mikroorganisme sangat penting pada siklus sulfur. Mikroorganisme berperan dalam oksidasi dan reduksi sulfur. Submateri yang kedua yaitu kajian kuantitatif dari siklus biogeokimia. Laju perpindahan unsur dari suatu komponen ke komponen lain berperan dalam penentuan struktur dan fungsi ekosistem daripada jumlah yang terdapat pada suatu ekosistem. Untuk memahami peranan suatu unsur, maka kita harus mengetahui laju peredaran materi secara kuantitatif. Konsep daur ulang atau turnover sangat penting dalam memahami, mempelajari, membandingkan laju pertukaran unsur pada berbagai komponen dalam suatu ekosistem. Daur ulang adalah perbandingan antara materi yang beredar dan yang terkandung dalam suatu ekosistem. Laju daur ulang adalah jumlah unit senyawa yang keluar dari suatu komponen dibagi dengan jumlah unit senyawa yang terdapat dalam komponen pada suatu waktu tertentu. Waktu daur ulang adalah waktu yang diperlukan untuk mengganti semua unit senyawa yang terdapat pada suatu komponen. Contoh,
Jika 1000 unit senyawa terdapat di dalam komponen dan 10 unit senyawa keluar atau masuk setiap jam, maka laju daur ulang 10/1000 sama dengan 0,01 per jam atau 1% per jam. Waktu daur ulang 1000/10 sama dengan 100 jam. Pada umumnya, waktu daur ulang air dan unsur pada suatu danau kecil atau dangkal hanya memerlukan waktu beberapa hari atau minggu, sedangkan untuk danau besar memerlukan sampai berbulan-bulan. Kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu luas yaitu 0,40, kedalaman 7,0, waktu daur ulang air 5,4, waktu daur ulang sedimen itu 34, rasio antara P yang mengalir dan P total dalam air 6,4. Peredaran unsur tidak kontinu atau tidak linear. Ada 2 gudang fosfor, sedimen dan detritus. Ada 3 komponen paling aktif, yaitu air, spartina atau rumput rawa, dan organisme pemakan detritus. Ada 2 koefisien variabel, yaitu D dan C. Koefisien ini mengikuti siklus musim dalam hal pelepasan fosfor. Pada musim panas, fosfor diserap oleh akar rumput-rumputan dari dalam zona anaerob atau jenuh. Materi yang ketiga yaitu siklus sedimen. Siklus sedimen merupakan siklus dari unsur pembentuk bumi. Siklus unsur pembentuk bumi mengikuti pola siklus pembentukan penggunungan, aktivitas vulkanik, erosi, sedimentasi, dan transport secara biologis. Peredaran benda padat melalui udara dalam bentuk debu akan jatuh ke bumi sebagai hujan debu. Fallout atau jatuh alami umumnya berasal dari gunung api, badai yang membawa debu, dan kebakaran hutan. Fallout buatan yang berasal dari aktivitas manusia seperti penggalian uranium secara ekologis segitu berbahaya karena dapat menimbulkan keracunan. Fallout buatan dapat mengurangi penetrasi cahaya sehingga menyebabkan penurunan suhu bumi. Perkiraan arus tahunan sedimen dari daratan ke laut. Daratan Amerika Utara itu daerah dryness 8,0, pelepasan sedimen 245, total 1,97. Amerika Selatan yaitu 7,0, daerah dryness, pelepasan sedimennya itu 160, total 1,20. Afrika, daerah dryness-nya 7,7, pelepasan sedimen 70, total 0,54, begitupun seterusnya. Daratan Asia yang terpadat penduduknya mengalami paling banyak kehilangan tanah. Materi yang keempat yaitu siklus hara dalam tropik. Siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Mengel et al. 1947. Menurut Binkley 1986 bahwa proses siklus hara mencakup proses mikroklimat, kualitas kimia dari bahan organik, status kimia dari tanah, dan aktivitas binatang. Pola daur hara di daerah tropik berbeda dengan daerah beriklim sedang. Di daerah dingin, bagian besar bahan organik dan hara tersedia di dalam tanah atau sedimen. Pada daerah tropik terdapat di dalam biomas dan didaur ulang dalam struktur organik dari sistem. Sebagai contoh, alasan strategi pertanian, daerah beriklim sedang yang melibatkan penanaman jenis tumbuh-tumbuhan setelah berumur pendek. Contoh, membandingkan penyebaran bahan organik di hutan tropik dan hutan daerah utara. Dalam perbandingan ini, kedua ekosistem mengandung jumlah organik karbon yang kurang lebih sama, tetapi lebih dari separuh terdapat dalam serasah dan tanah untuk hutan daerah utara, sedangkan 3/4-nya terdapat dalam vegetasi di hutan tropik. Contohnya itu pada gambar ini, curah hujan itu sumber anorganik, biomas, kehilangan nitrogen, aliran permukaan, dan erosi. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.